Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabatku semuanya, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program kajian singkat Ngopi Bajigur, ngobrol ngrumpi bareng ngaji Al-Quran. Alhamdulillah kita juga masih di bulan Muharram, salah satu bulan hurum yang 4, walaupun juga berbarengan dengan pandemi COVID-19, di mana pandemi tersebut di negeri kita sedang mengalami pelonjakan. Tapi kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat diangkatkan oleh Allah, dan juga kita dilimpahi dengan rahmatnya, sehingga aktivitas manusia bumi juga bisa kembali normal seperti biasa. Pada kesempatan yang cukup singkat ini, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang Syahrul Haram, atau tentang bulan hurum yang 4, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab. Sahabat-sahabatku semuanya, alhamdulillah kemarin kita sudah menganalisakan tentang posisi bumi kita ketika berada di dalam bulan hurum yang 4, di mana ternyata bulan hurum yang 4 merupakan posisi strategis bumi, di mana bumi kita ada kalanya mengalami titik perihelium orbit, titik terdekat dengan matahari, dan juga mengalami titik helium orbit atau titik terjauh dari matahari. Sahabat-sahabatku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan memperdalam lagi pembahasan kita. Jadi kalau Allah mengatakan bahwa bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12, terus kemudian ada 4 bulan yang dihurumkan, maka kalau kita mau mengamati bumi yang menjadi tempat tinggal kita ini, berarti bumi kita pada saat itu sebenarnya mengalami berbagai pergerakan yang mungkin tidak kita rasakan, tetapi pergerakan tersebut keberadaannya bisa kita ketahui, terbukti dengan adanya perubahan siang dan malam, dan juga perubahan waktu yang sering kita alami. Sahabat-sahabatku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan memperdalam lagi pembahasan kita. Jadi kenapa bumi kita bisa beredar di angkasa terikat dengan sebuah hukum, di mana bumi, terus kemudian planet yang lainnya, bulan, dan juga matahari ternyata diikat oleh Allah dengan suatu sistem kemagnetan yang di dalam Al-Quran ternyata kalau kita mau menggali informasi tersebut lebih dalam, kita akan mendapatkan di mana planet-planet juga diberi sesuatu yang menimbulkan kemagnetan itu. Untuk mengawalinya kita akan mengutipkan surat nomor 41 mulai ayat ke-9 sampai ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Qul a'innakum, katakanlah, patutkah kamu akan kufur billadzi khalaqal arda fi yaumaini, dengan zat yang telah menciptakan bumi, fi yaumaini, dalam 2 hari. Kalau di dalam tafsir dijelaskan dimulai pada hari Ahad kemudian hari Isnin, tetapi untuk pembahasan lebih lanjut akan kita bahas ketika kita membahas tentang penciptaan alam semesta. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini wa taj'aluna lahu andada, dan kamu menjadikan baginya, bagi Allah, andada, tandingan-tandingan. Dzalika rabbul alamin, demikianlah Rabbul alamin, Tuhan seluruh manusia. Terus ayat itu dilanjutkan, wa ja'ala fiha rawasiya, wa ja'ala,
Dan kemudian Allah menjadikan fiha padanya, pada bumi, rawasiya. Rawasiya yang di dalam terjemahan atau di dalam tafsir juga diartikan dengan gunung, tetapi nanti kita akan mencoba meneliti dan juga mengamati lebih dalam apakah rawasiya itu adalah gunung, karena nanti kalau kita lihat secara geologis, gunung itu adalah suatu kenamakan yang muncul ke permukaan yang diakibatkan oleh adanya gaya yang bergerak di dalam bumi ini. Wa ja'ala fiha rawasiya wa baraka fiha, terus kemudian Allah memberikan berkah kepadanya, berkah kepada bumi. Wa qaddara fiha aqwataha, kemudian menentukan fiha padanya aqwatnya. Kalau di dalam terjemahan juga diartikan berbagai macam makanan, dilengkapi seperti itu, tetapi kata aqwat itu memiliki persamaan dengan kata qut, kekuatan, maupun waktu, berasal dari satu akar kata yang sama. Wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam, kemudian menentukan aqwatnya pada hari keempat, yaitu hari Selasa dan hari Arba, hari Rabu, kalau di dalam tafsir seperti itu. Nah, sahabat-sahabatku semuanya, kita akan mencoba menggali informasi dari ayat ini. Jadi kenapa bumi kita bisa bergerak? Tadi ternyata dijelaskan oleh Allah di dalam surat 41 ayat ke-10, wa ja'ala fiha rawasiya, dan menjadikan padanya rawasiya. Sahabat-sahabatku semuanya, rawasiya seperti tadi yang saya sampaikan, kalau kita melihat di terjemahan ataupun juga di tafsir Jalalain, kata rawasiya ai bimakna jibal, yaitu diartikan dengan gunung. Tetapi ketika Allah membahas gunung, memang Allah sering menggunakan kata jibal, dan kata rawasiya ini sepertinya sebuah unsur yang memang ditempatkan oleh Allah ketika Allah menciptakan bumi itu sendiri. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha, jadi kalau ini ada gambar bumi, wa ja'ala fiha, dan menjadikan padanya rawasiya, rawasiya min fawqiha, dari arah atasnya. Jadi rawasiya itu ketika Allah menciptakan bumi, ternyata ditaruh dari atasnya, seret, seperti ini. Nah, rawasiya inilah yang nanti akan memutar bumi kita. Jadi rawasiya inilah nanti yang akan menyebabkan bumi itu bisa berputar, dan rawasiya inilah yang nantinya mempunyai kekuatan kemagnetan sehingga memunculkan di bumi itu adanya gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha, dan menjadikan padanya, pada bumi itu rawasiya min fawqiha, dari atasnya. Sahabat-sahabatku semuanya, kalau kita memperhatikan ketika bumi ini memiliki rawasiya, terus bumi itu diputar. Nah, ketika putaran itu semakin lama, ajek, atau kita analogikan dengan gasing, ketika gasing itu kita putar, terus kemudian samping-sampingnya kita taruh jari-jari atau tangan kita, maka kita akan merasakan adanya sebuah medan magnet di situ, banyak angin dan lain sebagainya. Sama ketika nanti bumi yang diberi rawasiya oleh Allah akhirnya berputar, wal ardu ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu dia putarkan, maka akhraja minha ma'aha wa mar'aha, maka keluarlah ma' dan mar'anya. Ma' nanti ada yang menerjemahkan air, kalau dalam terjemahan yang umum mar'a diartikan dengan padang rumput. Tetapi apakah hanya itu saja? Tentunya nanti harus kita bahas lebih dalam lagi. Nah, ketika rawasiya ini memutar bumi dari arah kiri ke kanan, itu nanti mengeluarkan sesuatu yang disebut dengan ma' dan mar'a. Lah, ma' dan mar'a inilah nanti yang akan menjadi lapisan pelindung bagi bumi kita. Sehingga di lanjutan ayat yang ke-10-nya, wa baraka fiha, dan memberikan berkah kepadanya, kepada bumi. Artinya setelah bumi diberi rawasiya, bumi berputar, kemudian mengeluarkan medan energi, dan akhirnya medan energi ini menjadi lapisan pelindung
sama seperti gasing, ketika kita lemparkan terus berputar sangat cepat sekali dan dalam kondisi anteng begitu, maka samping-sampingnya kalau kita taruh jari-jari atau tangan kita taruh seperti ini, nanti akan kita rasakan medan energi yang sangat luar biasa. Lah, ma dan mar'a inilah yang nantinya akan menjadi barkah atau lapisan pelindung bumi, yang mana di dalam surat nomor 21 ayat ke-32 nya disebut dengan Saqfam Mahfudho atau atap terjaga. Dan nanti kalau dalam bahasa kita kenal dengan lapisan atmosfer yang menjadi pelindung bumi kita dari berbagai sinar kosmis yang berbahaya. Sahabat-sahabatku semuanya, jadi kenapa bumi kita bisa beredar di garis orbitnya, terus kemudian matahari juga berputar, bumi kita berputar, terus kemudian bulan yang menjadi satelit bumi menjadi satelit bumi juga berputar, itu karena diberi oleh Allah dengan sesuatu yang disebut dengan rawasia di dalam Al-Quran. Tetapi sekali lagi, bahwa rawasia di dalam berbagai terjemahan memang diterjemahkan dengan arti gunung, tetapi tentunya itu pun ayat-ayat yang mengandung ilmu pengetahuan tingkat tinggi harus kita kaji lebih dalam lagi. Sahabat-sahabatku semuanya, mungkin itu sedikit yang bisa kita sampaikan. Silahkan kita kaji lebih dalam lagi, kita amati bumi kita amati apa gejala-gejala yang ada di bumi ini, dan juga kita kaji Al-Quran, terutama ayat-ayat yang berisi ilmu pengetahuan karena mengandung ilmu yang sangat luar biasa. Dan kalau ada pendapat mungkin atau juga ada sesuatu yang agak berbeda, itu merupakan sesuatu yang wajar. Justru perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman akan memunculkan keilmuan yang baru, di mana secara otomatis juga akan memacu keilmuan agar peradaban lebih tinggi lagi. Sahabat-sahabatku semuanya, itu sedikit yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan di bulan Hurum ini Allah juga memberikan penjagaan kepada kita semuanya. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.